Saudara, kita akan meneruskan apa yang saya pernah bagikan beberapa waktu yang lalu. Saudara, ada dua roh atau dua malaikat yang jatuh yang namanya jelas disebut saudara di Alkitab. Saudara, sekali lagi ada banyak orang saudara ya berkata bahwa iblis. Nah, iblis itu enggak nama saudara ya. Setan itu enggak nama saudara. Saudara itu sebutan kayak manusia gitu ya. Tetapi saudara ada dua yang disebut namanya dengan sangat jelas. Saudara yaitu Samael dan Belial. Saudara dan saya hari ini mau supaya kita belajar mengenali roh ini. Dan terlebih lagi jangan pernah hirup, jangan pernah berdekatan. Jangan pernah saudara tertipu. Karena kita bukanlah bagian dari mereka. Saudara, ada sesuatu yang sangat menyesakan pada waktu saya merenungkan dan belajar tentang roh ini. Saudara, roh ini mengincar bintang-bintang. Saudara, roh ini mengincar mereka yang sudah melayani dan sungguh-sungguh pernah berkorban buat Tuhan. Saudara, kenapa? Karena dia juga begitu. Saudara, dia melayani, dia berkorban, tapi kemudian dia salah memilih jalan. Dan dia mencoba saudara untuk menarik ribuan jutaan para pahlawan dan para bintang untuk terseret seperti dia. Saudara, saya mau saudara merenungkan kata-kata saya hari ini. Saudara, ada yang namanya Lot dan dia 75 tahun ikut Abraham. Saudara, ada yang namanya Eliezer dan dia 75 tahun ikut Abraham. Tetapi di akhir hidupnya mereka berdua tidak mengenal Allahnya. Mereka berdua tetap menganggap Allah Abraham dan bukan Allah mereka. Saudara, di akhir dari 75 tahun perjalanan, saudara Lot kehilangan semuanya. Bahkan anaknya saudara melakukan incest dengan dia. Hari ini mungkin ada yang dengan bangga berkata 15 tahun saya di Mahanaim. Mungkin ada yang bangga 20 tahun engkau berkorban. Mungkin ada yang dengan pahit berkata, Tuhan, saya sudah 7 tahun meletakkan banyak hal. Saya berkata, jangan pernah lakukan kebodohan yang sama seperti yang ditiupkan oleh Belial dan Samael, sehingga akhirnya kehilangan semuanya. Saudara, hari itu dengarkan saya juga sekali lagi. 2 juta orang keluar dari Mesir. Saudara, dan mereka melihat yang namanya mujizat. Mereka melihat air terbelah, laut terbelah. Dan mereka berjalan dan musuh tenggelam. Mereka makan roti malaikat. Mereka bahkan melihat tiang awan dan tiang api. Mereka mendengar suara Tuhan audible. Tetapi sekali lagi 2 juta orang ini memilih tertipu oleh Belial. Saudara, oleh Samael. Saudara, atau roh-roh yang lain daripada yang dihembuskan, yaitu pemberontakan, kemarahan, kepahitan. Dan 2 juta orang itu mati di padang gurun. Saudara, hari ini saya sekali lagi berkata, ada yang namanya Adam dan Hawa. Dan dia bahkan berjalan bergaul dengan Tuhan. Dia punya taman Eden yang sangat indah, perfect. Nggak butuh apa-apa. Saudara mungkin di Mahanaim, saudara berkata, saya kurang TV, saya kurang saudara motor. Tapi hari itu saudara, Adam dan Hawa nggak perlu motor, nggak perlu TV. Saudara, bahkan setiap sore Tuhan datang dan Tuhan menyapa mereka. Tapi sekali lagi mereka tertipu. Dan mereka saudara menukar semua keilahian dengan semua kefanaan. Dan bahkan ujungnya mereka telanjang dan mati. Saudara, yang terakhir ada yang namanya Yudas. Seorang murid yang paling pintar dari antara murid-murid yang lain.
Saudara, dia berjalan dengan Yesus 3 tahun. Dia melihat semua keajaiban. Orang mati dibangkitkan. Saudara, orang lumpuh berjalan. Tetapi sekali lagi dia tertipu. Dan dia memilih menyerahkan Yesus. Saudara, hari ini saya mau berkata engkau semua adalah pahlawan yang ajaib seperti yang Bu Iren tadi katakan. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan, ada yang mungkin 3 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun dengan Mahanaim. Sekali lagi, you are best of the best. Saya sudah keliling dunia. Saya tidak punya dan saya tidak pernah lihat pasukan seajaib ini. Saya tidak pernah lihat orang-orang yang sangat mau sederap dengan Tuhan. Saudara, di tempat ini saya tahu berapa banyak yang meletakkan cincin kawinnya buat pelayanan. Saudara yang meletakkan jam tidurnya buat berdoa. Saudara, engkau pahlawan. Engkau orang-orang yang sangat dahsyat. Engkau bintang-bintang. Engkau, saudara, orang yang akan menerima upah yang sangat besar di surga. Dan karena itulah ada sepasukan besar setan iblis yang menatap engkau dengan sangat iri. Ada sepasukan besar iblis. Ada Belial Samael yang menatap engkau dengan sakit. Dan mereka bertekad menarik, menjatuhkan, menghabisi, memotong destiny. Dan membuat engkau menjadi sama dengan mereka. Tapi pagi hari ini saya mau berkata sekali lagi. Kita tidak sama dengan mereka. Kita yang dianugerahi. Kita yang dikepung dengan perjanjian. Kita yang dijamin dengan anugerah. Kita yang dicintai. Kita yang ditebus dengan darah. Kita yang diingini Tuhan. Kita yang diakuinya sebagai anaknya. Saya berdoa. Jangan pernah tertipu. Jangan pernah tertipu. Saya berharap jangan pernah menyerah. Saya berharap jangan pernah mendengarkan mereka. Saya berharap jangan pernah ada di pihak mereka. Hari ini saya coba terangkan pelan-pelan hembusannya. Tapi ini adalah intinya. Kita tidak sama dengan mereka. Jangan pernah tertipu. Jangan pernah menarik diri dan sedikit pun menjauh dari hadiratnya. Engkau adalah bagian bintang pahlawan. Engkau permata-permata, biji matanya. Kekasih Tuhan yang akan Tuhan bawa terus naik. Amin. Yang akan Tuhan bawa terus naik. Saya berdoa saudara mengerti itu. Mari kita lihat saudara Belial. Karena waktu itu kita sudah bahas tentang Samael. 2 Korintus 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Saudara, ini bahasa saudara retorika. Jadi saudara, Tuhan tuh mau ngomong begini. Tidak ada persamaan. Gak ada mirip-miripnya antara Kristus dengan Belial. Saudara, sekali lagi, kalau iblis mulai berkata, kamu sama loh sama saya, luka. Gak ada sama-samanya. Kalau iblis bilang kamu sama loh sama saya, udah kerja keras, capek, gak dihargai. Gak ada sama-samanya. Saudara bisa bilang, gak ada sama-samanya. Amin. Saudara, tidak ada samanya. Ayatnya dengan jelas, persamaan apa? No way, gak ada.
Tidak ada yang sama antara Kristus dan Belial. Dan kita adalah orang-orang di jajaran Kristus. Saya berdoa saudara menangkap itu. Saudara dikatakan apa bagian persamaan antara orang percaya dan tidak percaya? Tidak ada. Kita orang percaya. Saudara kalau ada di sana di luar yang jauh dan berkata ngapain berdoa, mereka tidak percaya dan tidak ada bagiannya, tidak ada samanya dengan kita. Saudara kalau di luar sana ada yang berkata ngapain ke bangsa-bangsa, ya jelas mereka nggak ngerti, kita nggak sama. Bahasa kita beda, jatah kita beda, hidup kita berbeda. Saudara saya berharap saudara mengerti itu. Ya. Saudara dan saya mau lebih lagi dalam arti kata Belial saudara. Itu yang pertama dursila, tapi yang kedua adalah kesia-siaan. Nothing. Kesia-siaan dan dursila. Tapi saudara dan saya hari ini mungkin habiskan uang M ke bangsa-bangsa. Saudara dan orang berkata sia-sia. No. Kita sedang menetapkan nasib. Kita sedang menahan bencana. Kita sedang membawa lawatan. Kita sedang membangun pasukan dan berdampak kekal. Jadi kalau orang berkata ada persamaan antara yang percaya dan tidak percaya. No way. Tidak ada persamaan. Saya berdoa saudara mulai mengerti ini. Karena mereka dursila dan kesia-siaan. Sedangkan apapun yang kita buat berdampak kekal. Itu beda jauh. Itu bumi dan langit, itu hitam dan putih. Saudara yang pertama, ini yang pertama saudara ya. Supaya saudara mengerti. Amsal 6 ayat 12 dikatakan begini. Inilah orang dursila. Mereka adalah pembohong tetap. Saudara saya berdoa mulai dari kita. Mulai dari setiap kita. Saudara mulai cek hatimu. Jangan biarkan ada kebohongan itu ada di hati kita. Misalnya ya, bohong itu mulai dari begini. Saudara angkat tangan dan bilang I love you. Tapi tidak ada getar. Saya belajar saudara. Kalau saya bilang I love you, saya diam dulu. Dan saya mulai berkata Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa Tuhan bahkan bernafas tanpamu. Semua yang aku punya, anak, suami, Mahanaim, semua dari kamu. Jadi bagaimana aku tidak menyintaimu? Kebohongan dimulai pada waktu saudara. Biarkan kau bicara tanpa iman. Kau nyembah tanpa rasa. Engkau bergaul, melakukan tanpa saudara pengertian. Saya berdoa mulai berkata Tuhan. Saya tidak mau mengembus nafas dari pembohong itu. Biarkan apapun yang saya katakan. Selalu, always. Sejati. Sejati. Sincere. Saya mau saudara menangkap. Ini cerita, ini penglihatan. Ini sudah sangat lama. Ini awal Mahanaim. Tapi saya mau sedikit ulang supaya saya berdoa. Saudara sederap dengan saya. Karena kita itu cuma cinta. Saudara gambarnya besar lambang Mahanaim. Cuma tentang cinta dan hati Tuhan. Sebenarnya gambar asli lambang Mahanaim kan gak kayak sekarang. Full senjata, gak ada kan? Gak ada sayap aja gak ada saudara. Gambar pertama Mahanaim cuma hati besar. Dan ada bapak. Dan ada anak. Saudara hati besar itu hati Tuhan sendiri cintanya. Dan itulah bapak dan kitalah anak. Yang selamanya ada di hatinya. Saudara di awal Mahanaim, saya melihat sebuah penglihatan. Hari itu saya melihat saudara ada seorang raja dengan para pasukan yang berperang dengan sangat ajaib.
Saudara, dan raja ini punya istana. Dan ada budak kecil. Saudara, dan budak kecil ini selalu mengintip saudara di taman. Dan dia mencoba memelihara beberapa pohon. Misalnya itu apel, itu buah. Dan dia cuma mau pelihara buat apa? Buat kalau raja ada di taman itu. Raja itu akan makan apel, stroberi, apapun yang raja itu suka. Saudara, dia bahkan tidak berani untuk mendekati raja itu. Dia tahu diri, dia sangat kotor. Dia budak, dia bukan siapa-siapa. Tapi dia akan carikan buah yang terbaik dan dia pelihara. Dan begitu raja itu datang, lewat tangan orang lain dia akan berikan ke raja itu. Saudara, setiap kali raja itu mau berperang, saudara, dia pengen sekali ikut. Walaupun dia sama sekali tidak tahu bagaimana mengangkat senjata. Bagaimana dia tidak tahu bahkan untuk naik kuda. Tapi hari itu dengan tatapannya dia berkata, raja, bolehkah aku menjadi pengurus kuda-kuda? Membersihkan, menyikatnya. Asal aku boleh dekat denganmu. Sampai akhirnya hari di mana raja itu pergi berperang. Dan sekali lagi matanya, saudara, berkata, raja, bolehkah aku ikut berperang? Aku gak akan ngerepotin, aku akan mengikatkan diriku dengan kuda. Saudara, jadi dia ikat saudara dirinya dengan kuda. Mau lompat, mau apa, dia gak akan jatuh. Saudara, dia terikat dengan kuda itu. Saudara, dan sekali lagi dia ikut kemanapun raja ini. Dan setiap kali dia lihat raja itu butuh minum, dialah yang pertama kali memberikan minum. Setiap kali perang memanas, raja itu butuh pedang. Dialah yang berusaha untuk memberikan pedang itu, atau bahkan dia berusaha untuk ada di dekat raja. Kalau perlu dialah yang menerima pedang itu. Saudara, sampai raja harus melewati satu tempat yang sangat dingin. Saudara, dan dinginnya membuat orang bahkan membatu dan membeku. Dan sekali lagi, budak ini bertekad memeluk badan raja. Supaya raja itu enggak pernah kedinginan. Dia menggosokkan badannya ke raja itu. Sampai raja itu tetap hangat. Walaupun kaki, tangan, semua punya dia sudah hampir membeku. Dia tetap lakukan itu. Sampai di ujung daripada semuanya. Raja itu menang besar. Saudara, dan raja itu mengalami kemuliaan. Mengadakan pesta. Saudara, dan budak ini enggak pernah, saudara, merasa bahwa dia berjasa. Dia tidak duduk di antara saudara para tentara. Dia tidak duduk di antara para raja. Dia tidak duduk di antara para mempelai. Saudara, dia tetap menjadi orang yang membawa buah. Dan membawa air buat para tamu. Dan mencuci kaki. Dari semua tamu mencuci tangan. Tapi di puncak dari acara itu, raja itu, saudara, berkata, saya akan membuka pesta ini dengan menari. Saudara, dan pada waktu itu semua orang berpikir dia akan memanggil dan datang ke barisan saudara para permaisuri. Tapi ternyata raja itu datang mendekati budak itu. Dan raja itu menganggukkan kepalanya dan berkata, mari menari dengan aku. Kalau saudara mau dan mengerti, Mahanaimlah budak itu. Biar sampai kapanpun. Saudara, kita bukan orang hebat. Kita bukan para raja. Kita bukan tentara yang sebenarnya.
Saudara, kita juga bukan, saudara, orang-orang rasul-rasul yang mungkin menyembuhkan orang dan membuat lawatan terbaik. Tapi saya berdoa sampai kapanpun, mari persembahkan buah. Biarkan dari hidup kita keluar buah cinta, buah sukacita, buah kebaikan, kemurahan. Dan buat kita tidak ada pilihan lain, kesukaan lain selain ada di dekat Raja. Saya berdoa, pada waktu perang mungkin kita tidak bisa, tapi kita ikatkan. Saudara, ikatkan badanmu di kuda di pelayanan. Saudara, kuda adalah lambang pelayanan. Kalau saudara dengan sangat simpel berkata, aku tunduk, aku lakukan apapun yang Tuhan suruh. Tuhan suruh semprot, kita akan semprot. Tuhan suruh kita bagi makanan, kita akan bagi makanan. Tuhan suruh kita ke bangsa-bangsa. Orang berkata ini kekonyolan, kita akan lakukan. Why? Cuma satu alasannya. Buat kami, buat kita melakukan kehendak Tuhan. Di dekat Raja, di mana Raja berada. Itu yang berarti. Itu yang berarti. Dan di tengah kedinginan seperti sekarang, di saat semua gereja membeku, di saat semua gereja mungkin tidak lagi berbakti dan beribadah, kitalah orang yang akan memberikan kepada Raja dengan harga apapun. Kita akan berikan penyembahan kita supaya Raja hangat. Saudara, Mahanaim ada untuk itu. Dan setiap kita ada untuk itu. Mungkin sampai di surga kita tidak pernah ada di barisan ratu yang indah. Sampai akhir kita tidak pernah ada di barisan para panglima, rasul, para nabi yang ajaib. Tapi pastikan sampai dalam kekekalan, kita akan terus melayani saudara-saudara kita yang lain. Kita akan terus mencuci, kita akan terus ada di bawah. Karena buat kita di bawah adalah sebuah sukacita untuk bisa membuat orang lain naik. Saya berdoa hati yang terus mendukung saudara-saudara kita. Hati yang terus melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Hati yang terus berkata, kalau harus bayar, biarkan aku yang bayar. Kalau harus menderita, biarkan aku. Kalau harus berkorban, biarkan aku. Kalau harus beresiko, biarkan aku. Kalau harus malu, biarkan aku. Asal aku menyukakan hati Rajaku. Saya berharap sampai kapanpun ujungnya cuma hati itu. Dan selama saudara ada di hati itu, kau tidak akan tertipu dengan Bilial yang berkata, mana upahmu? Kita berkata, gak pernah aku kerja karena upah. Aku kerja because I love you. Karena aku gak ada artinya. Dan aku gak bisa hidup di luar dia. Pada saat saudara Bilial berkata, roh-roh itu berkata, bukankah kau berkorban dan tidak ada yang menghargai, dan kita berkata ya. Karena itu destiniku. Di mana tidak akan ada yang lihat. Dan aku akan buat again and again and again. Karena aku buat cuma buat Rajaku. Pada saat Bilial berkata, engkau aneh, engkau sepi, engkau sendiri. Dan engkau tidak pernah naik. Dan kita akan berkata, ya. Karena memang aku memilih di bawah. Aku memilih menjadi pijakan buat saudaraku naik. Dan itulah kemuliaanku.
Saya berdoa sampai kapanpun pada saat Mahanaim diangkat. Kita ingat kita cuma budak kecil. Hari itu pada waktu saya melihat penglihatan itu dan saya cuma bisa menangis. Seharusnya ceritanya sangat panjang. Dan di akhir dia cuma berkata, itulah Mahanaim yang akan kubentuk, kujadikan menjadi milikku sendiri. Budak kesayanganku, budak cintaku yang tidak pernah jauh dari hidupku dan selalu menangkap getar hatiku. Pagi hari ini, mari kita nyanyikan Ku Jawab Hineni. Sebelum kita masuk lebih jauh, kalau itu ada di hatimu, maka nafas dan suara Bilial tidak akan pernah bisa masuk dalam hidupmu. Tidak pernah soal orang, tidak pernah soal pangkat, tidak pernah ada persaingan di antara saudara. Karena bagian kita selalu memilih yang terendah untuk mendukung saudara kita. Ku memilih Hineni, ini aku hambamu. Karena cintamu ku mau berada selalu dekatmu ya Rajaku, ya Rajaku. Ku memilih Jawab Hineni. Ku abdikan hidup. Kami bukan orang baik, bukan orang besar, bukan orang pintar. Kerinduanmu Kami cuma budak cinta. kita dalam hatiku menjadi kerinduanmu. Ku memilih Hineni Bapa. Ini budak cintamu, karena cintamu buat kami tidak pernah berharap yang lain. selalu dekatmu, ya Rajaku. Ku memilih Hineni. Abdikan hidupku, kerinduanmu kau Ukirkan dalam hatiku menjadi kerinduanmu. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan, jangan biarkan kami keluar dari hatimu. Tidak pernah tentang pangkat, jabatan, upah. Tidak pernah siapa yang terbesar di antara kami. Karena kami cuma budak kecil, budak cinta. Kami menyadari kebodohan, kecacatan kami. Kami menyadari Tuhan kekurangan kami. Sebuah kemuliaan kami dipanggil. Kami ada selalu di hatimu. Hanya itu
kemuliaan dan kehormatan kami selalu di hati-Mu sampai dalam kekekalan, selalu di hati-Mu, menari dalam kekekalan bersama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Buat kami mengerti ini, tanamkan supaya tidak ada penipuan, tidak ada hawa lain selain hati-Mu, cinta-Mu, detak-Mu, irama-Mu, suara-Mu, getar-Mu menguasai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat 1 Samuel 25 ayat 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah bebal orangnya. Saudara, yang pertama saudara, hati-hati dan waspadai. Karena dursila sangat dekat dengan bebal. Saudara, dan selama ini ada banyak orang tidak pernah belajar tentang bebal. Tetapi kata bebal dan dursila ternyata diulang sampai ribuan kali di Alkitab, saudara. Saudara, ini ngeri sekali. Ternyata ini bahas sangat banyak. Seperti Tuhan berkata, nak, jangan biarkan hawa kebebalan. Jangan biarkan yang namanya tiupan kedursilaan, kesia-siaan itu mendekat kepadamu. Dan saya berdoa supaya pagi hari ini saudara sedikit banyak mengenal dan menolak itu. Tujuannya kenal bukan disayang ya. Kenal untuk ditolak saudara. Saudara, sekali lagi yang pertama. Ya, ini bebal. Kita mari berurusan dengan kebebalan sekarang. Saudara, ayatnya sangat banyak tapi saya ambil intinya. Cuma suka curhat. Tidak bisa menerima arahan dan pengertian. Ayatnya berkata begini. Mereka sangat suka membeberkan isi hatinya. Tapi tidak bisa mendengar. Jadi kalau kita ini mulai nih ya. Saudara ketemu orang sukanya curhat. Oh, tahu nggak sih itu jelek. Tahu nggak ya saya itu gini menderita. Nah saudara harus tahu. Gue ini udah mulai bau bebal. Saudara, sekali lagi. Selama hidup saya saudara. Buat saya tidak pernah menderita. Saudara, kalau orang mengomongin saya bahagia, upah saya besar di surga. Kalau saya bisa bayarin banyak orang, sampai hari ini buat saya itu kehormatan. Karena saya jadi saluran, duitnya bukan duit saya kok, duit Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara, Mahanaim lebih besar dari rumah saya. Saudara, saya bangga banget. Saya bahagia banget. Rumahnya Joshua lebih besar, rumahnya Bu Iren lebih besar. Saudara, bahkan rumahnya Mbak Susan dan Mas Nur. Saudara, lebih besar dari rumah saya. Dan itu kebanggaan saya. Selalu saya berkata, wow. Betapa saya bisa melihat anak-anak saya lebih banyak. Lebih bagus, lebih keren dari saya. Saudara, kalau saya pergi kemanapun, saya dengar orang bilang begini, Bu, khotbah Bu Iren, Sugiharto, khotbah Coach, khotbahnya Leo, apalagi khotbahnya Ruth Apung. Wow. Dia bilang bagaimana orang bisa punya kedalaman pewahyuan seperti itu. Saudara, sorot mata saya membina dan berkata, wow. Karena setiap kali kita melihat satu orang naik, maka kita akan berkata, satu lagi Tuhan, sukacitaku penuh. Karena aku boleh jadi pijakan orang lain melesat naik. Saudara, tapi orang bebal. Ngeliat orang punya motor iri.
Kenapa dia punya motor, saya nggak punya motor? Kenapa dia tiba-tiba dinaikin gajinya? Kenapa dia itu ya, disayang sama Joshua? Jadi kalau saudara sudah mulai begitu, keluar dikit aja di sini, saudara harus bilang gini, dalam nama Yesus, roh kebebalan keluar. Kalau ada orang nih ya, saudara bikin PowerPoint lebih bagus, nyanyi lebih bagus, terus mulai gini. Kenapa dia nyanyi lebih diurapin? Saudara harus langsung bilang, dalam nama Yesus, roh bebal keluar. Saudara harus langsung berkata begini, kamu nyanyi lebih bagus. Ayo terus, saya dukung, kamu butuh apa? Ya, kamu butuh didoain, kamu butuh saya jadi singer, kamu jadi WL, go ahead. Sampai Tuhan disenangkan. Saya selalu berkata begini sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa nari. Tapi aku akan temukan penari-penari terbaik. Aku akan kasih jubah yang terbaik. Supaya mereka bisa menyenangkan hatimu. Di awal-awal saudara, kalau saudara tahu, saya selalu peduli jubahnya Hadassah dan Obed. Jubahnya yang lain jadi dulu sampai seringkali jubah saya belum jadi. Why? Karena buat saya mereka penarinya Tuhan. Dan buat saya mereka harus begitu indah, begitu memukau di depan Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau mulai senang curhat, ingat ya, dan tidak bisa mendengar, usir kebebalan dari hidupmu. Saudara yang kedua, kalau saudara sudah mulai merasa pandai dan bijak. Saudara kalau anak buah mulai merasa begini, saya kan lebih tahu dari Miss Iren. Saya kan lebih tahu dari Bu Deborah. Oh, saudara harus langsung tumpang tangan. Kalau perlu datang ke Ibu Deborah dan berkata, tolong Bu, injek kaki kepala saya ini, injek kepala saya ini, injek Bu. Supaya roh kebebalan keluar dari hidup saya. Saudara sekali lagi ya, seberapapun saudara diangkat Tuhan. Saudara hidupmu dibangun karena orang-orang yang membayar harganya jauh lebih banyak dari kita. Seberapapun saya diangkat Tuhan. Saudara ada Bu Nani, ada Pak Yusak, ada Pak Agung. Ada kalian yang membangun saudara sangat banyak. Karena itu tidak pernah saudara, tidak pernah dari kita. Boleh merasa lebih pandai, lebih berjasa, lebih berguna dari orang lain. Karena begitu engkau mulai merasa itu, maka engkau akan menghakimi. Dan engkau akan mulai jatuh di dalam hal yang sama. Karena mereka Belial dan Samael merasa lebih tahu dari Tuhan. Merasa lebih hebat. Bahkan lebih mengerjakan banyak hal dari Tuhan. Saya berdoa saudara ngerti. Saya berdoa saudara tahu ini. Saudara yang ketiga meremehkan kata bijak. Saya ini punya beberapa orang ya. Kalau saya ngomong, saudara mendengar aja udah gak bisa. Saudara, saya tahu kemarin Joshua khotbah. Saya coba cek ke beberapa orang. Saya cek, saya bilang gini, coba tulis apa yang Joshua khotbahkan. Saudara dan ada beberapa yang langsung berkata, Bu saya tangkap poinnya. Ada yang cuma gini, oh tentang warisan. Saudara dari cara responmu, saya tahu. Seberapa engkau bisa mengambil setiap mutiara. Dan makan itu. Atau engkau selalu berkata, oh sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu. Dan itu tidak pernah jadi dalam hidupmu. Dan itulah kebebalan. Sampai hari ini, setiap firman yang disampaikan. Saudara tadi saya tangkap apa yang Ibu Iren katakan. Tapi mereka yang melakukan firman, saudara. Mereka tetap selama-lamanya diberkati, disayang dalam kekekalan. Menangkap hati Tuhan buat bangsa-bangsa. Saya ingat setiap kali saudara. Saya bangga banget saudara. Saudara pada waktu Miss Christine Karunia menempelak saya dengan berkata jangan pernah persembahkan korban yang bukan korban. Saudara saya tangkap pada waktu saudara dia bilang kita harus glorious finish.
Saya belajar pada waktu Ibu Ruth berkata tentang true self. Saudara, bahkan pada waktu saya mulai ngomel tentang beberapa hal dan Ibu Ruth bilang, Bu, jangan menua dengan terlalu banyak ngomel. Saya berkata benar, it's true. Sudah waktunya saya tidak ngomel. Sudah waktunya saya berdoa lebih banyak. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa mendengar. Sekali lagi kalau dalam 1 hari, dalam 2 hari engkau tidak terima wahyu. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba masuk dalam hidupmu dan merubahmu. Itu cuma engkau dengar dan lewat begitu saja. Roh kebebalan sudah memberikan sebuah selaput tipis dalam hidupmu. Koyakkan itu. Koyakkan itu. Saudara yang ketiga, saudara dan nggak usah ketiga lah, keberapa sudah nggak tahu. Dikatakan begini, orang bebal mati karena iri hati. Saudara, saya sudah ulangi ini berkali-kali, tapi saya terus katakan. Saudara, ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang anak, saudara. Dia punya boneka terbaik loh, saudara. Bagus bonekanya, bisa ngomong, bisa lucu banget, saudara. Saudara, dan ada penjajah. Jadi orang yang jualan jalanan. Bawa anak, saudara. Saudara, dan anak yang ikut dia itu bawa boneka jelek banget, saudara. Boneka kayu. Bekas orang lain. Matanya satu sudah hilang. Rambutnya udah gak bisa disisir. Saudara, udah udah jelek banget. Tapi cara memperlakukannya berbeda. Yang satu ini yang bonekanya bagus banget. Dia tenteng gini. Saudara, sedangkan anak itu. Saudara yang bonekanya jelek banget. Matanya coplok satu. Rambutnya udah gak berantakan. Saudara, dia sayang ini. Sayang. Terus dia bilang begini sama mamanya. Mama liatin deh. Dia bilang ya. Adek ini lagi senang karena jalan-jalan sama mamanya. Makasih ya Ma buat bonekanya. Pokoknya dia sangat bergembira. Saudara, dan anak ini yang punya boneka bagus dia lihat. Dan ini anak ngobrol terus sama bonekanya, sama mamanya. Sembari jualan, sembari senyum-senyum. Beberapa waktu kemudian dia nangis. Dan yang gila, saudara. Dia ngomong begini. Saya mau bonekanya. Dan dia kesana mau ngerebut bonekanya. Saudara, itu pemandangan yang buat saya gak pernah bisa lepas. Hari itu Tuhan bilang, itulah kebebalan. Mungkin saudara bilang, Bu saya gak begitu. Siapa bilang? Ada yang dihajar dengan sangat bagus karena engkau akan jadi permata. Kau berkata, saya gak suka. Saya keluar. Itu kebebalan. Ada yang dicintai begitu rupa. Dipercayakan banyak hal dalam hidupnya. Bilangnya begini. Saya kerjaan banyak banget. Lihat tuh dia nganggur. Itu kebebalan. Saudara yang ada di Mahanaim. Engkau ada di base camp in the world. Saya berani bilang. Saudara terima latihan terbaik yang gak ada di tempat lain. Tapi berapa banyak orang berkata, ini gaji terlalu murah, terlalu sedikit. Pelajaran masih begitu-begitu aja. Sekali lagi, orang bebal dibunuh karena keiriannya. Bahkan saudara, kalau saudara gak dibayar, kalau saudara tidak terima apapun seumur hidupmu, saudara boleh melayani, itu adalah kehormatan. Karena itu Paulus berkata apa? Kehormatanku adalah melayani tanpa dibayar. Saudara bayangkan yang namanya Billy Graham. Dia bilang, aku tidak pernah mau terima satu pun persembahan. Karena kehormatanku adalah untuk hidup sederhana. Jadi pelayan Tuhan
sampai akhir hidupku. Jadi budak dan bukan jadi tuan. Jadi dia bilang hamba dan tidak pernah jadi raja. Sekali lagi, saya berdoa. Saudara, hati saya mencerit dan berkata, 75 tahun loh saudara, Lot ikut Abraham, dia tidak pernah kenal intinya. Dan saya berdoa jangan sampai saudara 10 tahun, 20 tahun menari. Dan kau tidak pernah kenal the true value kekekalan. Saya sedih dengar seseorang yang berkata begini, saya kerja loh di Mahanaim dan gak jadi kaya. Saudara, dalam hati saya bilang begini, berapa banyak orang di luar bahkan gak pernah ke luar negeri. Berapa banyak orang di luar bahkan gak pernah punya HP bagus. Berapa banyak bahkan tidak pernah Tuhan percayakan apapun dalam hidupnya. Dan Tuhan percayakan itu buat Mahanaim. Tapi ada orang yang ada di sini. Bukan tentang kekekalan. Bukan tentang saudara kenal hatinya, tapi tentang kekayaan. Dan saya mau berkata sama saudara, kalau saudara ujungnya cuma cari kekayaan, lebih baik cepat-cepat keluar. Saudara mungkin bilang, why? Daripada saudara di sini pahit. Karena saya tidak akan pernah, saudara, berfokus kepada pelayanan kelimpahan. Saudara akan cukup capek mungkin bertahun-tahun untuk menunggu khotbah saya bagaimana menjadi kaya. Dan saya nggak janji itu akan saya buat. Mungkin 10 tahun lagi tetap saya nggak khotbah bagaimana menjadi kaya. Karena itu kalau saudara pengen jadi kaya ada di Mahanaim, go ahead, keluarlah. Cepat-cepat keluar. Carilah gereja yang penuh dengan pengajaran bagaimana menjadi kaya, breakthrough ekonomi, kelimpahan. Gak usah malu. Tapi itu bukan bagian saya. Saya gak bisa ngajar kok. Saya gak bisa ngajar. Walaupun setiap bulan Tuhan percayakan M buat Mahanaim. Buat saya gak pernah kaya. Karena yang kaya Tuhan, itu dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Saya ini cuma saluran. Dan saya juga gak mau kaya. Karena gawatnya ayatnya berkata orang kaya susah masuk surga. Siapa di sini yang mau kaya? Ya kalau habis diginiin pasti gak ada yang berani. Pasti gak ada yang berani. Tapi ayatnya berkata berbahagialah mereka yang miskin dalam kerajaan. Karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Amin. Saya orang miskin yang memiliki kerajaan Allah. Saudara mau apa? Ke luar negeri? Saya bayarin. Kerajaan Allah punya. Saudara mau apa? Saudara butuh mobil, butuh truk, beli. Kerajaan Tuhan punya. Saudara gini-gini, saudara ya. Saudara ini saya tuh cuma saya lupa saudara. Saya tuh ngomong gini. Nikah saya lagi pengen bikin baju lagi buat penari, saya bilang. Terus itu awal tahun. Terus Nika bilang gini, Bu, tahun lalu kita udah buat 5. Saya baru kaget. Yang benar Nika. Setahun Bu kita buat 5 baju katanya. Dan itu 1.000 lebih saudara. Saudara setahun 5. Saudara dan saya udah gatal pengen lagi. Dan diam-diam udah buat. Sudah buat lagi. Saudara mungkin berkata, why? Karena saya menangkap yang ilahi. Dan saya bilang begini, Tuhan, saya lihat penglihatan itu, jubah yang baru dari surga. Jadi saya pengen buat yang di jasmani. Setiap kali saya lihat yang di surga, saya pengen buat yang di jasmani. Saudara, dan karena kerajaan surga itu sangat berlimpah. Tuhan bilang, ya buat aja lah. Lu mau buat? Buat. Saudara, dan begitu kami mau coba buat, nanti jubah yang baru selesai bangsa-bangsa.
Saudara, penari akan punya jubah yang berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena saya melihat saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka ditutup oleh darah anak domba. Jadi akan sedikit mengagetkan, ya. Bentuknya akan berbeda, ya. Saudara akan pakai tudung semuanya, saudara. Mungkin rada serem, nah, nggak apa-apa. Karena ini pasukan darah Yesus yang akan menghabisi seluruh dunia. Saudara, saya lihat itu. Dan saudara dan saya bilang ini, buat. Ya, buat. Nah, saudara, dan itu belum selesai. Saya sudah lihat penglihatan baru. Saudara, dan saya lihat penglihatan baru. Semua pakai jas kayak metrik, saudara. Ya, semua pakai jas kayak metrik, saudara. Kalau pernah tahu metrik yang jasnya panjang itu, saudara ya. Dan semua jalan menjadi penguasa dunia. Nah, begitu saya lihat, saya bilang ini, Nike, tolong mulai cari ya. Saya udah lihat soalnya jubah baru lagi. Saudara, dan Tuhan bilang yang pertama, jubah saudara darah Yesus. Ini adalah jubah saudara untuk mengcover seluruh dunia. Untuk menaklukkan, untuk menahan bencana. Menahan malaikat yang jatuh. Tapi jubah yang kedua nanti, jubah yang semuanya full jas saudara, dan keren banget. Warnanya spotlight dalamnya saudara ya. Tuhan bilang inilah jubah penguasa. Inilah jubah yang akan mendatangkan kerajaan surga. Jadi duta-duta kerajaan surga. Saudara, sekali lagi, kita sangat kaya. Di musim pandemik 34 provinsi, go ahead. Retret, go ahead. Ya. Saudara bayangin tiket retret itu 1 M. Saudara dan orang lain bilang tiket retret aja 1 M. Joshua senyum aja tuh. Enggak kerasa ya Joshua ngeluarin 1 M? Enggak, karena bukan Joshua. Kerajaan surga. Itu belum makannya loh. Itu belum makannya, itu cuma tiket. Cuma tiket. Saudara ke bangsa-bangsa 5 M. Saudara kok ada? Ya kerajaan surga. Tapi saya akan tetap miskin di hadapan Tuhan. Karena kata miskin adalah menghargai setiap remah. Kata miskin adalah bergantung penuh. Kata miskin adalah saudara, bahwa saya tidak terikat dan tidak melekat kepada apapun harta. Itu punya Tuhan, bukan punya saya. Itu punya Tuhan. Tapi semakin saudara ya, kalau make punya kita itu gak enak saudara. Karena begitu keluar kerasa aduh gitu ya. Bayangin ya kalau saudara punya tabungan se-M, saudara keluarin, saudara kerja 20 tahun buat dapat se-M, saudara keluarin berat, percayalah. Betul kan? Tapi kenapa saya gak pernah berat ngeluarin berapa M pun? Karena punya Tuhan. Karena punya Tuhan. Tapi banyak orang yang gak mengerti ini. Dan mereka mau di sini menjadi kaya. Saya bilang cepat keluar sebelum saudara kepahitan. Karena saya tidak akan khotbah soal itu. Saya akan khotbah untuk tetap menjadi miskin di hadapan Allah. Tapi memiliki kerajaan surga. No limit blessing, no limit anugerah, no limit love, no limit power, no limit saudara yang namanya mercy. Dan itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Saudara, karena waktu saudara ya, saudara suka banget mengumpat. Jadi kalau saudara masih suka mengumpat, dasar ya, itu ciri kebebalan. Berlaku cemat. Kalau saudara suka bohong, suka nyuri, suka marah, suka berzina, itu ciri kebebalan. Menyerukan kebodohan dan sibuk dengan kebodohan. Kalau saudara sakit hati itu udah bodoh. Tapi saudara terus di situ. Nah itu lebih lagi, itu namanya sibuk dengan kebodohan. Saudara marah aja udah bodoh. Saudara ada ayatnya. Tapi saudara everyday marah. Saudara lihat teman berhasil marah, lihat orang lain marah, saudara. Ini namanya bebal. Ya, bebal. Sekali lagi, next. Menyukai kejahatan. Saudara itu bebal, menimbulkan perbantahan. Nah banyak orang sebarkan gosip, sebarkan iri,
Sebarkan fitnah untuk apa? Menimbulkan perbantahan. Itu bebal. Mencelakakan orang lain. Itu bebal. Saudara, nah ini yang seringkali orang lupa. Percaya kepada hatinya sendiri. Amsal 28 ayat 6. Masalahnya ini bebal. Jadi begini ya saudara. Saudara mungkin bilang gini, Bu bagaimana percaya dengan hati sendiri bebal? Saudara, kadang-kadang kita bangun pagi. Perasaan kita gak enak. Betul? Pernah gak? Pernah kan? Kalau saudara gitu terus sepanjang hari. Saudara bilang ini, gak enak nih. Lemes nih. Gak enak nih. Gak enak makan. Gak enak ini pokoknya perasaanku gak enak. Itu bebal. Kalau perasaanmu gak enak pagi ya langsung bahasa roh kencang-kencang. Semua yang bukan dari Tuhan pergi. Semua roh sukacita yang ditahan dalam nama Yesus aku ambil. Semua roh kemarahan, kecelakaan, rencana iblis dibatalkan. Nah, artinya saudara tidak percaya dengan hatimu. Ada lagi orang bebal yang lain. Saudara kalau saya bilang ini kerjaan. Bu, sorry bu, gak mood. Kalau belum mood, saya gak bisa nyembah. Kalau belum mood, saya gak bisa kerja. Itu bebal. Saudara dikatakan jelas. Ya, saudara tidak kerja by mood dengan hatimu. Saudara kerja karena itu tanggung jawab, kehormatan kalau saudara bisa kerja. Nah, saudara apalagi percaya dengan hatimu. Saudara ada orang-orang nih ya. Saudara lihat orang misalnya lihat Bu Iren. Terus bilang gini, saya kok gak cocok ya sama Bu Iren ya. Kelihatannya saya dianggap rendah nih sama Bu Iren. Dan kemudian apapun yang Bu Iren ajarkan, saudara tolak. Karena hatimu kesal dianggap rendah sama Bu Iren. Itu bebal. Sekali lagi. Percaya dengan hati. Saudara, hidupmu itu tergantung perasaan. Saya dulu ya sering sekali marah sama orang-orang yang pagi muka udah monyong 7 cm. Bimoli itu 5 cm, ini 7 cm. Terus saya bilang ini, senyum. Memang muka saya begini, lebih goblok lagi jawab begitu. Gak ada muka itu. Saudara muka yang paling garang, saya cari muka yang paling garang. Siapa muka yang paling garang ya? Kalau yang keluar itu cinta, Juan. Ya betul. Muka lu garang juga. Tuh ya. Ya coba muka marah. Coba aja muka marah. Nah gak bisa kan? Saudara gak bisa, why? Hatinya bersuka cita. Hatinya bersuka cita. Saudara ya, boleh hitam tapi manis. Ya. Lu harus tahu lu ganteng. Kamu tahu ganteng nggak? Tahu kan? Kalau nggak tahu itu namanya goblok, bebal. Lu harus tahu kamu ganteng. Ya, mata keren, alis keren. Tuh matanya Kojo saja kalah bagus sama mata lu. Ya. Nah, belum lagi diurapi, saudara. Belum lagi baru pulang dari Majene, saudara ya. Mamuju buat lawatan. Lihat, muka boleh hitam. Tapi yang keluar, yang terpancar apa? Kebaikan. Kasih. Sukacita. Betul kan? Gak bisa. Keluar marah gak bisa. Karena apa? Apa yang dari dalam itu terpancar keluar. Silakan duduk Juan. Apa yang dari dalam itu terpancar keluar. Jadi kalau saudara jawab ya dengan berkata memang muka saya begini, berarti seluruh hatimu memang gelap. Karena dari muka Alkitab berkata dari mata dari muka itu terpancar apa yang di dalam hati. Apa yang terpancar di hati. Saya berharap semua orang harus melihat muka cinta, muka kemuliaan. Dan bahkan mereka bilang aku lihat Yesus dalam hidupmu. Amin. Aku lihat Yesus dalam hidupmu. Saudara keras kepala sembrono mengumbar nafsu. Ada banyak orang saudara keras kepala. Saudara beberapa orang ya kalau saya bilang begini. Telepon. Bu telepon udah ditelepon bu tapi gak bisa ada dijawab. Saudara apapun kalau engkau beralasan begini ya. Kalau kamu gak bebal ini apapun kata pemimpin.
Lu cari jalan sampai itu terjadi. Kenapa saya itu hanya bisa kerja dengan beberapa orang? Karena ada orang-orang yang kalau saya bicara, dia cukup percaya dan dia lihat itu jadi. Tapi banyak orang keras kepala, sembrono, mengumbar maksud. Tidak jujur, kosong, hampa. Saudara, ada banyak orang yang kalau saya ajak ngomong tuh hampa banget, gak ada apa-apanya. Saya ngomong, coba ceritakan sama saya tentang cinta. Gak bisa, kan hampa. Coba ceritakan saya tentang kemuliaan, hampa. Saudara, tapi saya tuh suka banget, misalnya ya, saya sering nembak orang. Pada waktu saya pergi ke satu tempat dan saya bilang gini, Stanley ceritain tentang penyembahan. Saudara, dia ngomong ya, sampai parah dalam tanda kutip. Ya, ahli Taurat, pendeta aja ngomong gini. Bagaimana mungkin dia tahu begitu dalam tentang irama surga. Tentang menangkap nada. Nah, ya. Saudara, tetapi ada yang maaf kata ngomong kosong. Kosong. Ya. Saya berdoa saudara. Alkitab berkata, orang bebal akan lalai dan kelalaian itu membunuh. Ya, ada sangat banyak ketidaktelitian lalai. Saya berdoa saudara mengerti. Saudara, ini contoh. Saudara, ini hal kecil. Saya tuh setiap kali orang-orang terdekat saya ulang tahun, saya akan tanyakan Tuhan. Saudara, dan hari itu saya sudah tanya sama Tuhan. Saudara, dari Januari tentang Joshua. Saya bilang, saya tahu ini jenderalmu, ini komandermu, dan Tuhan kamu mau apa? Dan Tuhan bilang gini, aku mau di hari ulang tahunnya, kamu buatkan sebuah sabuk yang ada nama-namaku. Ada semua yang aku ingin tuliskan. Dan itu tanda aku mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Dan aku tidak akan pernah melepaskan. Kalau sudah pernah baca di Alkitab ada ayat berkata begini. Israel itu seperti ikat pinggang yang tidak berjarak dengan Tuhan. Saudara, tapi ini hari itu Tuhan bilang ini, aku nak yang akan mengikat dia. Sehingga dia tidak berjarak dengan aku. Saudara, dan saya pesan, hampir aja ikat pinggang itu gak jadi tanggal 4. Saudara, walaupun sebenarnya, saudara saya sudah bilang itu dari Januari, why? Rencana saya saudara, dan Tuhan maunya itu dipakai nari dulu di kebaktian. Karena biar bagaimana disinilah kekuatan dan sebagainya. Baru saudara dipakai buat perang. Tapi pada hari Senin pada waktu saya cek ternyata belum jadi. Saudara, mungkin ini hal kecil. Tapi saya mau ngomong itu sembrono. Hari itu saudara ya. Joshua ingin dibunuh sama iblis. Saya tahu pasti. Yang perang tahu bagaimana Joshua kesakitan di sana. Seandainya sabuk itu, mungkin buat orang ya. Banyak orang gak percaya hal itu. Bersoalnya bukan sabuknya, itu perjanjian saudara. Itu perjanjian. Kalau hari itu sabuk itu didoakan dulu di tempat ini. Akan berbeda. Tapi untung hari itu masih dipakai. Walaupun saudara sangat saudara. Mepet. Tetap kena. Sembrono. Pada saat kita enggak mengawal apapun. Pada saat kita enggak teliti. Saudara, Amerika mendengar bahwa Tuhan pengen Trump. Tapi orang-orang sembrono. Gereja memilih Biden. Dan kemudian setelah yang naik Biden, dia maki-maki nabinya. Dan berkata begitu, nabi sesat. Dan nabinya sampai minta maaf karena dimaki-maki. Saudara, saya mau ngomong sama saudara ya. Alkitab semua berkata, walaupun Tuhan berfirman seperti soal Niniwe, reaksi manusia itu menentukan firman Tuhan itu jadi seperti apa. Bukankah firmannya Niniwe akan dihabiskan? Tetapi pada waktu seluruh bangsa bertobat, saudara, maka Niniwe diluputkan. Saudara, ayatnya berkata, aku berfirman
berfirman. Tetapi kalau mereka yang aku berfirman untuk memberkati seperti Yerobeam. Saudara, Yerobeam itu dinubuatkan menjadi next Daud loh. Tapi reaksinya membuat dia disapu seperti apa Alkitab? Seperti kotoran. Dan Alkitab tidak, Tuhan gak pernah pakai kata tai kecuali dengan Yerobeam. Jadi jangan ada orang di sini yang berkata gini, itu nubuatannya salah ya. Salah benar nubuatan. Seringkali tergantung reaksi saudara. Saudara bisa dinubuatin jadi pahlawan. Kalau engkau memang tidak mau dibentuk, engkau akan jadi pecundang. Dan jangan salahkan nubuatan. Alkitab dengan jelas berkata reaksimu menentukan. Nah, sekali lagi, itulah kebebalan. Saudara, tetapi yang lebih mengerikan lagi mengulangi kebodohan yang sama. Saudara sudah dihardik. Saudara, coba ingat sebulan. Saudara bulan depan berbuat persis sama. Itu bebal. Dan kalau saudara berkata, Bu bagaimana supaya saya lepas? Setiap hari koyakkan itu dari hidupmu. Bertobat. Saudara saya itu setiap kali suka begini. Tuhan, tolongi aku. Aku butuh engkau. Lepaskan aku dari cangkang kebodohan. Dari cangkang kebebalan. Dari jerat-jerat penipuan, penyesatan. Dan setiap kali saudara minta dengan segenap hati. Setiap kali saudara merayap di hadirat Tuhan. Dengan tahu diri. Itulah yang membuat engkau lolos dari kebebalan. Tapi kalau engkau tidak pernah merayap dengan tahu diri. Tapi saudara datang di hadirat Tuhan dengan menari, dengan santai. Dan berkata, Tuhan kalau engkau mau rubah-rubahlah. Kalau enggak mau ya sudahlah. Jangan pernah berpikir engkau lepas dari kebebalan. Dan kalau engkau masih beralasan. Ya tapi, ya karena, ya saya sangka. Kau tidak akan pernah lepas dari kebebalan. Saudara kebebalan, saudaranya bisa lepas pada waktu engkau merayap dengan sangat rendah hati. Berkata, God, tolong have mercy. Have mercy. Lepaskan aku. Ingat, mereka yang menjatuhkan bintang-bintang. Saudara, saya teruskan Ulangan 13 ayat 13. Ada orang dursila yang tampil di tengah-tengahmu dan menyesatkan. Saudara, menyesatkan. Seringkali ada banyak orang bergaul dengan teman-teman dalam tanda kutip, saudara. Yang kita tahu pasti menyesatkan kok. Suaranya pasti menyesatkan. Saudara, kecuali, saya selalu bilang begini ya, kecuali kalau engkau punya kekuatan. Saya bahkan tidak mau bergaul dengan teman-teman saya yang kaya. Saya pernah cerita sama saudara berkali-kali. Saudara, ini Bu Iin yang berani menghardik. Tapi setiap kali saya ketemu sama teman saya yang kaya-kaya, dia akan ngomong begini. Aduh In, itu muka udah kusam, itu mata ya perlu dibelokin, ya perlu tanam alis inilah, itulah. Aduh lu perlu kurus, ya lu perlu ini, program ini. Saudara, saya sama mereka 10 menit aja. Saya merasa paling jelek di dunia, saudara. Cuma 10 menit loh ngobrol sama mereka. Saya mendadak merasa paling jelek di dunia. Saudara, setengah jam ngobrol sama mereka, saya pengen operasi plastik, saudara. Itu Ibu Iin loh, saudara. Karena itu saya gak pernah mau main sama mereka. Karena kalau saya tidak sama mereka, saya merasa paling cantik sedunia, saudara. Saya orang diberkati. Saudara, saya sangat-sangat bersyukur. Saudara, tapi setengah jam sama mereka. Saya merasa paling jelek. Saya merasa perlu operasi plastik. Ngeri gak, saudara? Itu penyesatan. Nah, banyak orang berpikir mereka main dengan yang pahit dan tidak menjadi pahit.
Mereka berpikir mereka bermain dengan orang tukang gosip dan tidak menjadi saudara sama seperti mereka. Mereka berpikir mereka bisa main sama pemarah dan tidak berubah jadi pemarah. Mereka berpikir mereka bisa main saudara sama orang yang selalu mencintai dunia. Dan mereka pikir saudara dia bisa tetap bertahan. Kita menginjil beda sama kita bermain. Sekali lagi tentukan temanmu. Tentukan temanmu. Saudara. Karena itu menentukan kau mau kemana. Saudara kita teruskan. Walaupun sudah lewat. Tapi saya mau teruskan pelajaran ini. Saudara 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, dan kata dursila di sini ada 4 hal. Saudara, ini Alkitab yang tulis 4 hal. Yang pertama adalah tanpa Tuhan. Saudara, siapapun yang tidak bisa saudara merendahkan dirinya dan menjadi hamba. Engkau tidak bisa lepas saudara dari roh spirit kebebalan dan kedursilaan. Banyak orang berkata begini, saya bisa menentukan hidup saya sendiri. Dan tanpa sadar dia bertuankan roh ini. Dia menjadi egois, dia menjadi sombong, dia menjadi sok tahu, dia menjadi sesat, dia menjadi hakim dan ujungnya dia binasa. Tapi pada waktu saudara belajar menjadi hamba. Saudara, hamba itu gak ada hak ya. Gak ada hamba, ini bukan belum hamba turun lagi itu budak. Ya, gak ada hamba aja yang misalnya nih pembantu rumah tangga. Saya ini maaf ya, saya aja gak inget ulang tahun pembantu saya. Dan gak ada nih pembantu yang bilang gini, rayain dong ulang tahun gua gitu ya. Selamatin dong, ada gak? Ya gak ada. Itu baru pembantu loh, apalagi budak. Dan kalau saudara tidak pernah menaruh dirimu di situ. Menjadi hamba. Dari orang yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Ya, maka saudara tidak pernah akan bisa diangkat. Ayatnya berkata, mereka yang menjadi pemimpin, mereka yang menjadi hamba. Kenapa banyak orang tidak bisa jadi pemimpin sampai kapanpun. Dia tidak pernah bisa jadi hamba. Saudara, saya menjadi hamba dari cukup banyak orang. Saya tahu artinya menghamba tanpa boleh saudara. Berkomentar, bertanya, tanpa boleh mengharapkan apapun. Ya. Saudara, yang kedua, tidak respect dan menghormati Tuhan. Ada banyak orang tuh ya gini, firman Tuhan, saudara tidak respect. Hadirat Tuhan udah kencang nih ya, saudara main HP. Saudara, ada saya lihat ya orang-orang yang sudah ada hadirat Tuhan sangat kuat. Saudara berlutut aja enggak. Duduk, lihat kiri kanan. Saudara jangan pernah berpikir momen itu bisa kembali. Ayatnya berkata begini, celakalah ya Yerusalem. Karena mereka tidak tahu pada waktu Tuhan melawat mereka. Maka mereka akan dibinasakan sampai satu batu tidak akan bertumpuk di batu yang lain. Saudara, ada lagi ayat berkata celakalah Meros. Karena mereka tidak ada pada waktu tuannya membutuhkan. Saudara, ada ayat lagi yang lain. Celakalah. Karena pada waktu dipanggil tidak datang. Ada ayat lagi yang berkata, tidak ada satu orang pun yang boleh ikut pesta. Karena pada waktu mereka diundang, mereka beralasan. Saya bisa kasih banyak ayat. Tapi saya mau berkata, nak, hargai Tuhan. Buat saya ya, setiap kali Tuhan berkata, pergi ke bangsa-bangsa, itu adalah tawaran terbaik. Setiap Tuhan bilang 4 Februari jaga bangsamu. Itu adalah
Sebuah kehormatan besar. Tapi ada orang yang begitu dikasih, ya bangun pagi deh. Ya pergi lagi deh. Kau enggak menghargai. Saya bilang kalau yang seperti itu enggak usah. Enggak usah. Enggak usah pergi. Kalau engkau tidak menghargai setiap kesempatan. Ya. Saya tahu setiap kita ya, seringkali respon kita gak kelihatan di depan. Tapi kelihatan sama Tuhan. Dan itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Kalau saudara mau tahu, sampai hari ini begitu banyak yang Tuhan percayakan buat saya. Kalau saya boleh jujur, gak usah lah. Saya hampir punya semuanya, saudara. Ya. Uang, kedudukan, berkat, keluarga, kasih, pelayanan, mungkin panggilan, jabatan, apapun karunia. Sejujurnya itu bukan punya saya, saudara. Tapi itu punya orang lain yang setiap kali orang itu tidak tahu menghargainya. Saudara, saya pernah dalam satu kebaktian, saudara, ada hamba Tuhan berkata begini. Ada yang di sini, ya, Tuhan tawarkan jubah keimaman. Saudara, saya tahu orangnya, saya tahu buat siapa. Tapi saya tahu dia gak berespon. Saya nelongsor dan saya bilang, saya mau. Even remah-remahnya saya mau. Saudara, di satu tempat lagi Tuhan bilang, hari ini ya, ada nabi yang berkata Tuhan mau kasih kunci Daud buat Indonesia. Saya tahu orangnya. Tapi orang itu bahkan duduk main HP. Saya sekali lagi nelongsor dan berkata, Tuhan, aku tahu sakitmu. Dan kalau boleh, biarkan itu buat saya. Hari ini Tuhan percayakan segalanya. Ya. Karena saya belajar menghargai momen, menghargai kepercayaan, menghargai kesempatan, menghargai karunia. Saudara yang selanjutnya tidak mengenal Tuhan. Ayatnya jelas. Dursila itu tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak respect. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak peduli dengan otoritas. Saudara renungkan ini. Karena saudara tahu mereka semua dibunuh. Mereka enggak mati normal loh saudara. Mereka dibunuh Tuhan. Ayatnya ada. Tuhan itu jarang-jarang spesial bunuh. Anak Eli, Alkitab mencatat Tuhan membunuh mereka. Jadi dosa tidak mengindahkan, dosa tidak menghargai, itu enggak enteng. Dibunuh saudara, karena itu nyakitin Tuhan. Saudara, dan terakhir saya berdoa saudara menangkap ini. Saya kasih 7 hal. Supaya saudara merenungkan. Saya tidak bisa terangkan satu-satu. Belajarlah untuk tunduk kepada pemimpin atau orang tua atau siapapun di atasmu. Saudara, belajarlah mengabdi. Belajarlah untuk suka dan menikmati belajar. Belajarlah untuk setiap hari minta hikmat. Belajarlah minta pengertian. Belajarlah tidak menganggap enteng segalanya. Jangan pernah anggap enteng bahkan untuk berdiri nari di depan. Atau untuk terima tamu. Kalau engkau tidak merangkak. Hidupmu mengerikan. Mengerikan. Bukan saya, bukan Tuhan. Itu hukum. Banyak orang berpikir, Bu berarti Tuhan nyumpain. Enggak, itu hukum. Saudara, hukum itu begini ya. Anggaplah ini merah, ini putih. Ya, hukum. Saudara, begitu saudara engkau melakukan yang tidak. Saudara jelas berarti saudara di pihak putih misalnya. Saudara dibenarkan. Tapi begitu saudara melakukan yang salah, otomatis saudara di pihak merah. Dan otomatis saudara akan dapat perlakuan semua seperti hak orang yang ada di pihak merah. Sesimpel itu.
Jangan pernah berpikir itu Tuhan. Enggak. Bahkan Tuhan enggak tahu mungkin. Tapi begitu saudara melakukan, saudara keluar dari tudung, saudara terpental langsung. Bak! Saya berdoa saudara mengerti. Saya berdoa saudara mengerti. Hati-hati dengan omonganmu. Hati-hati dengan pilihanmu. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng perkara berdiri di depan. Kalau itu sebuah kesempatan, itu adalah anugerah. Jangan anggap enteng. Saudara takut dan hormatlah akan Tuhan. Sekali lagi ini pesan saya. Jangan anggap enteng. Saudara, karena ada orang 75 tahun. Dan dia kehilangan semuanya. Jalan sama Abraham. Ingat Lot, jalan sama Abraham. Gak pernah mengabdi sama Abraham, beda jauh. Saudara, saya sekali lagi ingatkan. Ada yang jalan sama Yesus, kurang apa sih Yesus 3 tahun. Tapi menyerahkan. Ada yang di Taman Eden. Kalau Mahanaim jauhlah dari Taman Eden. Tapi yang di Taman Eden aja. Saudara, dia mati. Karena dia memilih percaya. Saudara, kalau terakhir. Saya berdoa supaya saudara anggap gini. Yang ditawarkan oleh Samael. Ya, dia bilang begini, kalau engkau makan. Ya, daripada buah itu engkau akan menjadi sama Tuhan. Itu sebenarnya Adam dan Hawa sudah punya. Karena Adam dan Hawa adalah dibuat, diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Betul kan? Dia punya. Karena itu Samael iri. Saya berdoa saudara mudeng. Saudara itu dia punya. Samael iri, Bilial iri. Dan dia mulai datang dengan berkata gini, Tuhan gak suka kalau kamu serupa dengan dia. Benih yang dihembuskan adalah curiga dengan pemimpin. Marah dengan pemimpin. Kecewa dengan pemimpin. Dan kemudian dia bilang makan. Supaya kamu jadi sama. Begitu makan, dia kehilangan kemuliaan, kesetaraan, serupanya dengan Tuhan. Sekali lagi ya, iblis sodorkan apapun yang sebenarnya saudara punya. Kalau hari ini iblis bilang begini, kamu gak punya pacar kan? Dia sodorkan pacar. Orang dunia ngerokok kejam. Padahal saudara punya kekasih tercinta namanya Yesus, betul? Dan saudara begitu pacaran sama orang X gak terkenal jelek itu. Saudara tiba-tiba dihancurkan hidupmu. Iblis selalu sodorkan. Yang sebenarnya engkau sudah punya. Engkau ada dalam kerajaan Tuhan. Engkau terima semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kalau saudara mengerti ini. Saya orang yang punya semuanya, percayalah. Dan saya bahagia banget. Kalau saudara ngerti, saudara akan jadi orang yang paling bahagia. Saudara akan menikmati semuanya. Mari tutup.